Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, masih semangat puasanya? Oke, di sini saya akan mempresentasikan tentang retikulum endoplasma atau RE. Pertama-tama perkenalkan dulu rekan saya, yaitu Alia Hamami, NIM 2010810001, dan saya Alia Nur Alifah, NIM 2010810018. Langsung saja. Sebelum kita mempelajari tentang RE, kita harus mengetahui sejarahnya dahulu. Sejarah RE atau retikulum endoplasma pertama kali diteliti oleh ilmuwan Italia Emilio Ferrati pada tahun 1902. Penelitian berlanjut dilakukan oleh Ken Potter pada tahun 53 dan kemudian menamainya retikulum endoplasma. Pada penemuan awal, kekurangannya adalah belum terungkapnya susunan kimia dari RE itu sendiri. Selanjutnya kita akan membahas lebih mendalam tentang retikulum endoplasma. Itu ada retikulum endoplasma halus dan retikulum endoplasma kasar. Yang pertama, retikulum endoplasma itu apa sih? Di dalam sel pada sitoplasma terdapat membran yang berbentuk pembuluh, gelombang atau vakuola, dan rongga pipih yang saling berhubungan disebut dengan RE. Retikulum berasal dari kata retikular yang berarti anyaman, benang, atau jala. RE adalah organel yang dapat ditemukan pada semua sel eukariotik. Retikulum endoplasma merupakan organel yang tidak statis dan dapat dianggap sebagai salah satu komponen dari suatu sistem dinamik yang mempunyai hubungan dan membran plasma dan membran luar selaput inti. Jumlah RE sangat banyak, bahkan separuh dari total membran sel eukariotik. Terus apa sih fungsi RE dalam sel? Yang pertama yaitu sebagai penampang sintesis protein untuk disalurkan ke kompleks Golgi dan akhirnya dikeluarkan dari sel. Ada juga untuk mensintesis isi lemak dan kolesterol, menawar racun atau detoksifikasi, misalnya RE pada hati. Terus jalan transport dalam memindahkan molekul-molekul dari bagian sel yang satu ke bagian yang lain. Terus ada pun struktur RE. Berdasarkan strukturnya itu ada dua, RE halus dan RE kasar. Pada setiap sel yang terdapat pada kedua RE tersebut memiliki perbandingan yang berbeda-beda menurut fungsi masing-masing. Struktur membran RE seperti membran sel berupa mozaik cair. Yang membedakan antara membran sel dan membran RE adalah perbandingan lipida, dan RE lebih tinggi dan lebih rendah kolesterol. Kita bahas RE kasar dahulu. RE kasar yaitu tempat dihasilkan membran. Struktur yang kasar ini karena banyak sekali ribosom yang menempel menempel dan melekat, sehingga apabila kita mengamati di bawah mikroskop akan terlihat dengan jelas permukaan kasar dan tidak licin. RE kasar ini sering disebut dengan RE granula. Nah, struktur RE kasar seperti berikut gambar bisa dilihat. Nah, apa sih fungsi RE kasar tersebut? Yaitu pertama, tempat menyimpan kalsium. Kalsium keluar apabila sel terjadi kontraksi. Kalsium yang keluar menuju sitosol. Ada juga mensintesis kolesterol dan lemak, menempelkan racun, mampu memodifikasi protein yang disintesiskan ribosom, mampu mentransportasi molekul dan bagian-bagian lain sel dan sel satu ke sel lainnya. Fungsi utama RE kasar yaitu untuk mensintesiskan protein membran dan protein sekretariat. Proses sintesis protein yang terjadi di RE kasar melibatkan ribosom yang menempel pada RE kasar dan juga signal reporting particle yang membantu dalam perlekatan antara ribosom dan RE kasar. Itu bisa dibaca sendiri. Selanjutnya, ini adalah sintesis protein yang jadi di retikulum endoplasma kasar seperti ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Alia Hamami. Dipersilahkan.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang sintesis protein yang terjadi di retikulum endoplasma kasar. Sintesis protein di retikulum endoplasma kasar dimulai dari tahap inisiasi di dalam sitoplasma, yaitu setelah mRNA mengikat ribosom bebas. Kemudian terjadi perpanjangan translasi sampai polipeptida menghasilkan sekuensi senyawa yang disebut senyawa peptida, terdiri dari 6-15 asam amino nonpolar. Berikutnya, tahap sekuensi sinyal, yaitu sinyal peptida memberitahu ribosom agar menempel pada RE. SRP dikenali oleh sekuen sinyal untuk menempel pada signal sekuen pada polipeptida dan ribosom, serta membawa sinyal sekuen bersama ribosom pencetaknya menuju membran RE. Selama proses itu, proses elongasi terhenti sementara. Lalu SRP yang sudah mengikat sinyal peptida dan ribosom kemudian dikenali oleh protein reseptor, sehingga SRP berikatan dengan reseptor SRP, dikuatkan adanya ikatan GTP, sedangkan ribosom menempel pada RE di bagian yang dinamakan translokon. Lalu, pelepasan SRP. Pelepasan ini dipengaruhi oleh perubahan GTP dan GDP dan diikuti dengan sekuen sinyal peptida masuk ke lumen RE dan terikat dengan bagian translokon. Lalu proses yang terakhir yaitu di dalam lumen RE, sekuen dipotong oleh enzim signal peptidase. Dilanjut proses elongasi oleh ribosom untuk sintesis protein. Protein yang terbentuk masuk ke RE kasar bagian sisterna dan bagian yang lain masuk ke sitosol. Itu dinamakan dengan protein integral membran. Yang selanjutnya yaitu RE halus. RE halus adalah sejenis RE yang tidak memiliki ribosom di permukaannya sehingga tampak licin dan halus. RE halus bentuknya seperti tabung dan ditemukan merata di sitoplasma. Fungsi dari RE halus, fungsinya terjadi di proses metabolisme seperti pada sintesis lipid, metabolisme karbohidrat, penyimpanan ion kalsium, dan detoksifikasi obat-obatan dan racun. Yang pertama, sintesis lipid. RE halus sangat penting pada sintesis ini, terutama pada fosfolipid dan steroid. Di antara steroid yang dihasilkan oleh RE halus adalah hormon seks vertebrata dan hormon steroid yang disekresikan oleh kelenjar adenin. Yang kedua, metabolisme karbohidrat, misalnya pada sel hati, yang menyimpan karbohidrat dalam bentuk glikogen, suatu peptilisakarida. Hidrolisis glikogen menyebabkan pelepasan glukosa dari sel hati yang penting dalam pengaturan konsentrasi gula dalam darah. Akan tetapi produk pertama hasil hidrolisis glikogen adalah gula fosfat, suatu bentuk ionik gula yang tidak bisa keluar dari sel dan memasuki darah. Enzim ditanam oleh membran sel RE halus. Sel hati membentuk fosfat dari glukosa yang kemudian meninggalkan sel hatinya. Fungsi selanjutnya yaitu sebagai penyimpanan ion kalsium. Hal ini akan dibahas pada RE sarkoplasma. Yang terakhir sebagai detoksifikasi. Detoksifikasi terjadi pada hati yang memiliki komponen organik yang sangat bervariasi seperti barbiturat atau etanol atau golongan obat penenang dan menetralkan racun dengan penambahan gugus hidroksil ke dalam struktur obat. Nah, selanjutnya apa itu RE sarkoplasma? RE sarkoplasma adalah salah satu jenis khusus dari RE halus yang terdapat pada otot. Hal yang membedakan RE ini dengan RE halus adalah kandungan protein. Fungsinya juga berbeda. RE berfungsi mensintesis protein, sedangkan retikulum sarkoplasma untuk memicu kontraksi otot. RE sarkoplasma berfungsi sebagai penyimpan ion kalsium dan memompakannya ke dalam sarkoplasma ketika otot distimulasi. Perbedaan antara RE kasar dan RE halus. Perbedaannya yaitu RE kasar mempunyai ribosom, terlibat di dalam sintesis protein, berkembang dari membran luar dan selubung nukleus, permukaannya kasar dan tidak licin.
Sedangkan RE halus tidak mempunyai ribosom sehingga permukaannya tampak licin dan halus, terlibat dalam sintesis glikogen, lipid, dan steroid, terbentuk dari hilangnya ribosom kasar, bentuknya seperti tabung dan ditemukan merata di sitoplasma. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 8. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan dipersilakan